Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari PG PAUD Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Yang pertama, pendekatan saintifik. Kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini mengutamakan pada penerapan pendekatan saintifik yang mengutamakan keterlibatan siswa secara menonjol dalam proses melalui susunan kegiatan belajar yang sistematis. Penerapan kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi, yang dalam hal ini meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terdapat beberapa tujuan penting penerapan pendekatan saintifik untuk anak usia dini. Di antaranya adalah memberikan leluasa kepada anak untuk berketerampilan dan berpikir kreatif agar mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi ke depannya. Mendukung pola pikir anak agar bisa berpikir sesuai dengan fakta yang terjadi dalam memandang suatu hal. Membangun kemampuan sosialitas anak agar mudah berinteraksi dengan lingkungannya. Mendukung anak agar mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi serta keberanian dalam menghadapi suatu tantangan. Menanamkan rasa kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui konstruksi pengetahuan ilmiah berbasis nilai. 2. Pendekatan STM, Sains, Teknologi, dan Masyarakat. Pendekatan sains teknologi masyarakat dikembangkan mengikuti pandangan teori belajar konstruktivisme yang mengintegrasikan unsur sains, teknologi, dan masyarakat dalam sebuah pembelajaran sains. Integrasi ketiga komponen tersebut mengikuti pada pertimbangan bahwa terdapat hubungan yang erat pada konsep sains sehingga pengantar bagi perkembangan teknologi yang kemudian dapat diaplikasikan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Penerapan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran diawali dengan memaparkan isu atau permasalahan yang bersifat konseptual untuk dirumuskan solusinya. Kemudian kita memberikan sebuah perintah kepada anak untuk menggali informasi yang berguna dalam merumuskan solusi. Solusi yang dirumuskan hendaknya mengandung unsur teknologi. Teknologi ini tidak hanya berkaitan tentang teknologi yang canggih, kompleks, namun dapat juga berupa teknologi sederhana. Solusi yang telah dirumuskan kemudian diaplikasikan dalam konteks dunia nyata. Contoh pembelajaran anak usia dini dengan menerapkan pendekatan sains teknologi masyarakat sebagai berikut. Ketiga, pendekatan STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Math. Pendekatan STEAM dan STEAM merupakan inti tentang strategi pembelajaran terbaru saat ini yang direkomendasikan pada ahli digunakan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari usia dini sampai pendidikan tinggi. Alasannya karena STEAM dapat mengembangkan berbagai keterampilan, misalnya memecahkan masalah, kreativitas, analisis kritis, kerja kelompok, berpikir independen, inisiatif, komunikasi, dan literasi digital. Beraneka ragam keterampilan tersebut perlu dimiliki oleh siswa untuk menghadapi tentang arus globalisasi. Pengenalan STEAM untuk anak usia dini dapat dilakukan dengan cara menciptakan suatu lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, memberikan kesempatan pada anak untuk bereksplorasi, menemukan, membangun, melakukan percobaan, memprediksi kegiatan-kegiatan. Kunci tersebut dapat dibuat melalui kegiatan bermain sehingga anak merasa nyaman dan antusias terlibat di dalamnya. Kegiatan yang dapat dilakukan pada anak usia dini di dalam setiap aspek tersebut yaitu questioning, mengajukan pertanyaan tentang apa saja objek atau peristiwa yang telah terjadi di sekitar mereka. Exploring dan observing, melakukan kegiatan eksplorasi secara aktif melalui kegiatan observasi dengan menggunakan beberapa indera. Developing, skills atau proses, membangun, menciptakan, dan mendesain dengan menggunakan berbagai material dan teknik. Menggunakan angka, melakukan pengukuran dan membuat bentuk, mengidentifikasi dan mencoba kemungkinan solusi dari sebuah permasalahan, mengumpulkan, membandingkan, mengerutkan, mengelompokkan, menginterpretasikan, menggambarkan hasil pengamatan. Communicating, mengembangkan berbagai kemampuan bahasa dan berkomunikasi dengan orang lain. Bekerja secara individu maupun berkelompok, serta berbagi dengan mendiskusikan ide melalui kegiatan bercakap-cakap, mendengarkan, dan menulis. Playing, pembelajaran berlangsung dengan menerapkan prinsip-prinsip bermain. Pendekatan lingkungan, anak yang
Anak akan lebih minat untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Alasannya karena lingkungan dapat memberikan banyak informasi tentang makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, tanah, batu, serta benda lainnya. Dengan demikian, maka lingkungan sangat berperan penting sebagai sumber belajar anak yang menyediakan sebuah pengetahuan sehingga anak memiliki pengalaman belajar secara langsung dan nyata. Pendekatan lingkungan ini juga dapat digunakan dalam pembelajaran anak usia dini untuk mengenalkan anak mengenai macam-macam konsep makhluk hidup dan peran komponen lingkungan yang terdiri dari lingkungan biotik, manusia, hewan, dan tumbuhan, dan abiotik serta hubungan yang terjadi di antara setiap komponen. Penerapan pendekatan lingkungan dapat membantu menumbuhkan nilai-nilai moral yang dapat menimbulkan rasa hormat terhadap alam dan lingkungan. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau sering disebut sebagai konseptual teaching dan learning memfokuskan pembelajaran pada pengalaman sesungguhnya yang didapati atau pernah dialami oleh anak. Crawford 2011 mengemukakan 5 strategi yang perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan pembelajaran dengan pendekatan konseptual yang terdiri dari 1. Keterhubungan strategi ini merupakan aspek yang paling mendasar. Alasannya karena guru harus mampu menyatukan konsep baru yang akan dipelajari dengan konsep sebelumnya yang didapat anak dari kegiatan belajar atau pengalaman hidup sehari-hari. 2. Pengalaman belajar langsung. Kegiatan menyatukan materi dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki anak akan melibatkan mereka ke langkah kegiatan selanjutnya, yaitu melakukan kegiatan yang bersifat hands-on atau mengumpulkan informasi baru, sehingga memungkinkan bagi anak mengembangkan pengetahuan sendiri. Dalam kegiatan ini, anak dapat belajar dengan cara melakukan by doing. 3. Menerapkan. Anak harus diminta untuk menerapkan pengetahuannya yang telah dimiliki untuk menjelaskan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus mampu memotivasi anak agar dapat mencerna konsep melalui latihan-latihan yang bersifat realistik dan relevan. Kegiatan menerapkan konsep pada pendekatan konseptual dapat meningkatkan pengetahuan yang lebih berguna dan bermakna. 4. Bekerja sama. Anak dapat meraih hasil belajar yang konkret pada semua aspek melalui kegiatan belajar yang bersifat kelompok. Di dalam kegiatan kelompok, anak dilatih untuk saling bekerja sama, berbagi ide untuk menyelesaikan masalah, merencanakan kegiatan penyelesaian masalah, menyepakati segala hal terkait masalah. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.